Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk semangat. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Semangat. Ya, bertemu lagi kita di pelajaran. Siap belajar semuanya? Seperti biasa, sebelum mulai belajar kita buka dengan membaca doa belajar pada Al-Fatihah. Semoga dengan berkat membaca Al-Fatihah anak-anak dimudahkan dalam belajar, jadikan anak yang soleh dan solehah. Ala dunia wa ala kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa minta ilmu bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita lanjut, coba anak periksa kebersihan kelas. Lihat di bawah lacinya, di lantainya sudah bersih belum? Anaknya sudah rapi, kerudungnya, bajunya sudah rapi, sudah masuk dalam semua? Nah, alhamdulillah. Sekarang kalian lihat teman-teman kalian siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Hari ini lengkap ya kita. Baik, sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, Ibu mau mengulang materi kita pada pertemuan sebelumnya atau minggu lalu. Masih ingat nggak tentang apa? Tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Ya, ada berapa Asmaul Husna? Sekarang kita buka pelajaran kita dengan membaca 99 Asmaul Husna. Baca yang kencang ya.
dalam kehidupan Ya. sehari-hari. Pertama, anak-anak itu mampu menjelaskan makna al-ghafar dan bagaimana sikap ini tercermin atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi al-ghafar artinya? Allah Maha Pengampun. Kemudian yang kedua, anak-anak mendeskripsikan sifat al-afu, artinya Maha memaafkan, dan bagaimana memberikan contoh dan penerapannya untuk bersikap pemaaf kepada sesama. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi perbedaan antara Al-Wahid dan nama-nama Allah lainnya. Al-Wahid tadi apa artinya? Ya, Allah Maha Tunggal. Kemudian yang keempat, anak-anak mampu menerapkan konsep as-samad. Apa artinya? Maha Tunggal dalam kehidupan dan bisa memberikan contoh konkret. Kita lanjut. Nah, tadi kan mencontoh keteladanan. Sekarang ibu tanya, apa sih arti keteladanan? Nah, apa itu arti keteladanan? Ayo. Keteladanan apa artinya? Coba. Memberikan contoh atau teladan yang baik dalam sikap, perilaku atau tindakan. Kemudian seorang yang menunjukkan keteladanan biasanya menjadi inspirasi bagi orang lain. Apa arti inspirasi? Apa? Sumber ide, contoh, itu namanya inspirasi bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, keteladanan penting dalam berbagai aspek kehidupan, dalam hal pendidikan, kita perlu keteladanan dalam kepemimpinan, hubungan sosial dan lain sebagainya. Baik. Kemudian sesuai dengan pelajaran kita hari ini, meneladani Asmaul Husna. Untuk apa sih? Apa urgensi atau apa pentingnya meneladani Asmaul Husna? Coba yang pertama dibaca agar apa? Meningkatkan spiritual. Meningkatkan spiritual. Dengan meneladani sifat-sifat Allah, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman. Yang kedua, Mengamalkan apa itu? Coba baca bareng-bareng. sifat-sifat Rasulullah seperti kasih sayang, memaafkan, dan kebijaksanaan dan menjadikan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang ketiga untuk harmonisasi sosial. Ngapain? Meneladani sifat positif, ini dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain serta meningkatkan Empati dan toleransi. Apa itu toleransi? Menghargai perbedaannya. Keempat untuk motivasi diri. Kenapa itu? Ya, yang kelima peningkatan kesadaran. Dengan meladani Asmaul Husna dapat meningkatkan kesadaran kita akan kebesaran Allah untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Oke, sekarang anak-anak laptopnya dinyalakan. Kita akan lanjut mengerjakan sebuah proyek atau apa? Poster. Ini petunjuknya, coba anak-anak perhatikan. Nah, baca perintah yang pertama, coba tahan tolong ibu. Nomor 1. Paparan dibuat pada kertas karton atau menggunakan presentasi Canva. Nah, yang kedua, Dikerjakan secara berkelompok yang beranggotakan 3 SD. sampai dengan 3. Ulang dari nomor 2. Dikerjakan secara berkelompok yang beranggotakan 3 sampai 4 orang. Yang ketiga, Paparan yang sudah selesai dipresentasikan dengan kelompok lain. yang keempat, Masing-masing kelompok saling memberikan komentar, saran, dan kritikan atas
hasil paparan yang telah dibuat. Ya, coba kelompok yang lain sudah paham petunjuknya? Paham ya? Bisa pakai karton atau pakai Canva. Dalam hal ini kita menggunakan Canva. Kita membuat poster ya. Kemudian anggota 3-4 orang. Nanti setelah anak selesai dipresentasikan di depan kelas. Paham ya? Perintah tugasnya bagaimana? Apa harus kalian lakukan? Nah, ini dia. Nanti anak-anak di poster itu buat pertama apa? Nama Nama kelompok. Kemudian nama anggota. Yang pertama apa tuh permintaannya? Penjelasan singkat tentang asal. Penjelasan singkat tentang Asmaul Husna, pengertiannya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Kemudian tentang penjelasan singkat dari masing-masing Asmaul Husna, paham? Kemudian keteladanan dari Asmaul Husna. Contoh teladan apa yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna tersebut? Karena Asmaul Husna kita 4 dan anak-anak jumlahnya ada berapa kelompok? 4. Nah, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Satu kelompok, 1 Asmaul Husna. Berarti kelompok 1 apa Asmaul Husnanya? Al-Ghafar. Kelompok 2 Al-Afu. Kelompok 3 Al-Wahid. Al-Wahid. Dan keempat As-Somad. Nah, nanti kalian jelaskan Asmaul Husna secara umum, kemudian jelaskan berarti ini nama kelompoknya nama Asmaul Husna kalian apa? Ya kan? Ada As-Somad. Paham? Nah, nanti yang dijelaskan singkat ini dari Asmaul Husna satu saja kalian jelaskan. Pengertiannya apa gitu ya, makna dari kata itu apa, kemudian keteladanannya, contohnya dibikin 4. 1 Asmaul Husna ada 4 keteladanan, nah paling sedikit minimal ya. Bu, carinya di mana? Kalian bisa menggunakan buku cetak yang ada di meja kalian, bisa mencari di browsing, bisa browsing di internet ya, boleh. Sekarang silakan dikerjakan, coba dibuka dulu nak Canva-nya. Dari buka Canva-nya semua. Nah, kalian pilih di situ menu poster. Cari poster. Dan kalian cari isi posternya yang kalian senangi. Sebentar, itu punya contoh nih, biar kalian ada bayangan. Coba lihat contoh ibu punya contohnya. Tadi kan perintah tugasnya pertama nama kelompok kan, berarti nama Asmaul Husnanya kan, kelompok apa, kemudian nama orangnya, ya. Nanti penjelasan singkat tentang Asmaul Husna. Kemudian penjelasan singkat dari 4 Asmaul Husna tadi dulu sebutkan semua. Nanti kalian khususkan 1 Asmaul Husna yang mana? Yang ini keteladanannya. Ya. Misal Asmaul tadi keteladanannya apa? Dibuat minimal 4. Di sini 4 poin. Kemudian di bawah sini setelah kalian pahami keteladanan ini, kalian bikinlah kata-kata
Coba siapa dulu yang mau maju? Kelompok mana yang mau maju dulu? Kelompok yang maju dulu, kelompok Zakia dulu ya. Silakan maju ke depan, bawa kelompoknya ke depan. Teman-teman yang lain kelihatan hasilnya? Sudah? Kelihatan? Ya. Sini-sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang telah asal usulnya apa? Al-Wahid. Ya, coba silakan jelaskan sampai Nama anggota Zakia, Renita, Renata. Cepat sedikit. Penjelasan singkat tentang Al-Wahid. Allah Maha Tunggal, Maha Sendiri atau Maha Sendiri. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna berjumlah 99. Ya. Penjelasan singkat dari Asmaul Husna Al-Wahid. Al-Wahid artinya Allah Maha Esa, karena Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Keteladanan dari Asmaul Husna. Satu, yang pertama, selalu mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, selalu melaksanakan sholat wajib. Ketiga, hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Empat, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Ya. Motivasinya bergantung dan berharaplah hanya kepada Allah. Ya. Yang lain sudah disimak? Asal usul apa yang mereka sampaikan? Al-Wahid. Bagaimana apa arti Al-Wahid? Al-Wahid artinya apa tadi? Allah Maha Tunggal. Bagaimana cara meneladaninya? Yang pertama dengan cara sama-sama kita ulang bagaimana cara meneladani asal usul Al-Wahid. Pertama, mengucapkan. Lalu yang lain coba cara meneladani asal usul Al-Wahid dengan cara apa? Yang pertama, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian melaksanakan sholat wajib. Yang ketiga, berdoa dan meminta kepada Allah dan Menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. ya. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri mantap. Oh mantap, Berkali-kali. oh mantap, oh mantap. Beri mantap teman-temannya. Silakan selanjutnya tadi kelompok Taha ya. Silakan. Anak yang lain kelihatan? Kelihatan? Nah nih, yang bagian scrolling siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Ghofar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan lanjut. Nama kelompok Al-Ghofar, anggota kelompok. Saya Idan. Saya Nopriani. Saya Sunada. Saya tahu. Oke, dah silakan lanjut. Penjelasan singkat tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna seluruhnya berjumlah 99. Penjelasan singkat Asmaul Husna Al-Ghofar. Al-Ghofar artinya Allah Maha Pengampun. Al-Ghofar, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutupi dosa-dosa hambanya. Meneladani Al-Ghofar. 1. Meneladani Al-Ghofar dengan cara membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. 2. Memaafkan orang yang pernah menyakiti atau berbuat kesalahan kepada kita. 3. Menghilangkan kebencian dan dendam di hati. 4. Menghindarkan diri dari berprasangka buruk. Motivasinya, berlapang dadalah untuk memaafkan orang lain. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Ghofar. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Temukan mereka semua. Silakan kembali ke tempat. Laptopnya dibawa. Copotin ya nak. Dicopotin ya. Alhamdulillah semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sudah disimak bagaimana cara meladaninya? Sudah. Dari pembelajaran tadi, bagian mana yang paling menyenangkan? Ada enggak? Bagian mana? Yang kalian rasa yang paling senang? Jujur aja, nggak apa-apa. Hah? Membuat poster. Terus apa lagi? Main-main laptop tuh senang nggak? Senang. Nonton nanti gitu. Siapa yang merasa ketika main laptop, ya aku pengen kali lo belajar gitu. Mau lagi kayak gini? Mau. Ya. Nanti kalau saya ada pelajaran selanjutnya, kita bisa pakai kelompok lagi. Mudah-mudahan kalau sekarang 4 kelompok. Mana tahu berikutnya bisa kita bagi jadi 5, 6, 1 orang 1 dan sebagainya ya. Terus belajar teknologi di rumah, belajar mencari informasi di internet. Gak apa-apa, tapi cari yang bagus-bagus ya. Terus belajar di rumah, belajar dulu teknologinya karena anak-anak kan zaman sekarang nih yang butuh teknologi. Teknologi tidak bisa dipisahkan dari kita. Dan kita belajar sambil berkarya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kita pelajari kan cara meladani itu 4 Asmaul Husna. Coba 1 Asmaul Husna 1 aja kalian ingat. Dari Al-Ghofar cara meladaninya kayak mana? Coba Al-Ghofar. Menghilangkan rasa benci. Menghilangkan rasa benci. Sekarang Asmaul Husna yang kedua. Al-Afu. Siapa yang mau kasih tahu? 1 aja. Yang masih ingat 1. Dengan cara gimana? Memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga apa? Al-Wahid. Coba apa yang kalian ingat dari Al-Wahid? Meneladani Al-Wahid itu mengucapkan la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah artinya? La ilaha illallah. Tiada tidak selain Allah. As-Somad. Bagaimana cara meladani As-Somad? Iya, menjadikan Allah satu yang tepat yang layak disembah.
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi